barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Tinggi perintahnya dan perhatian dengan suatu amal, Allah beri pula imbalan semakin banyak untuk orang yang melakukannya. Dan salawat dan salam adalah salah satu yang dicintai Allah, maka pahala pun untuk kita banyak pula disediakan. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyrah. Siapa yang selawat kepadaku satu kali, Allah beri dia selawat 10 kali. Mustajab doa kita. Oleh itu baiknya dalam majlis kita selalu menyebut nama Nabi SAW. Nak berkata sebut Nabi, nak berbuat ingat amalan Nabi, nak berakhlak ingat mencontoh Nabi SAW, sehingga nabinya sering disebut dan diingat, dan di saat itu kita mesti bersalam dan salawat. Ma'asyarul kiram, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, merupakan sahabat paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW alal itlaq, secara mutlak. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dari Nabi SAW. Karena di samping doa Nabi SAW untuknya, bila melihat, bila mendengar, bila menyaksikan dari Nabi SAW, tak terlupa lagi. Kalau kita alhamdulillah saat terlihat, saat terdengar langsung lupa. Kalau Abu Hurairah tidak, didoakan oleh Nabi SAW. Yang kedua, memang beliau hampir tidak ada momen, kecuali momen yang bersifatnya rahasia, hanya diketahui oleh keluarga Nabi SAW, beliau ada di situ. Di saat hadir, di bermukim, atau di saat Nabi SAW pergi musafir, Abu Hurairah senantiasa mengiringi, menemani dan mendampingi. Jadi ada kesungguhan, didukung doa yang mustajab. Ada kesungguhan dan doa yang mustajab. Bertemulah dua-duanya ketika kita dalam talab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Abu Hurairah meriwayatkan seperti yang diriwayatkan daripadanya oleh Imam Abu Dawud dalam As-Sunan, dalam Kitabul Adab, kemudian Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Nabi SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhih, al-mu'minu akhul mu'min, yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Al-mu'min mir'atu akhi, al-mu'min akhul mu'min, yahfadhu alaihi aw yakuffu anhu aw yakuffu alaihi dhai'atahu wa yahutuhu min wara'ihi. Hadis ini
dihasankan oleh Al-Muhaddits Al-Albani alal jami' rahmatullah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, Nabi SAW bersabda, orang beriman itu menjadi cermin bagi saudaranya. Orang beriman itu saudara bagi mukmin yang lain, yaitu menjaga harta bendanya, memelihara kehormatannya, dan memelihara kehormatannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ketika dia tidak ada, dia menjaga kehormatan saudaranya, baik pada dirinya, martabatnya, keluarganya, dan juga harta bendanya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nabi membuat tamsil bagaimana seorang mukmin itu harusnya kepada saudaranya, yaitu seperti kaca, seperti cermin. Biasanya orang kalau ingin melihat tampilan dirinya, apakah sudah bagus, sudah necis, sudah gaya, sudah bersih, sehebat apapun, mesti dengan cermin. Dengan cermin. Kadang-kadang kita diingatkan dengan cermin. Pernah Harun Ar-Rasyid rahimahullah, seorang khalifah, ketika dia masuk ke ruang pertemuan atau di singgasana kerajaan atau kekuasaannya, ketika bertemu dengan para pejabat negara waktu itu, para menteri, terlihat oleh menteri besarnya bahwa di matanya ada sesuatu. Ini adab seorang seseorang bawahan kepada atasannya. Dia lihat di matanya ada sesuatu, dia tidak bilang, "Pak, ada taik mata di mata," bukan begitu. Ini juga pelajaran berharga bagi kita, bahwasanya menegur itu walaupun benar, tapi caranya mungkin belum pas. Ya, coba di depan orang ramai lalu dibilang ada taik mata di matamu, suka tuh. Apalagi seorang pejabat atau seorang pemimpin tertinggi. Maka dia memanggil aja, panggil staf, bawa sini cermin Amirul Mukminin. Ya, orang kan sebagian bertanya-tanya, multi tafsir, apa maksudnya bawa cermin ini? Nak suruh para menteri untuk bercermin itu gimana? Kan banyak tafsirnya kan? Tapi orang cerdas juga paham. Maka Harun Ar-Rasyid juga paham apa yang dimaksud. Berarti saya belum dalam kondisi siap. Tetapi orang lain menafsirkan bermacam-macam. Mungkin dia nak bercermin atau bagaimana. Yang jelas orang belum melihat. Aib itu belum terlihat. Makanya Nabi SAW, kaum muslimin, sering dalam suatu masalah yang di situ terdapat salah dari salah satu sahabatnya, beliau hanya datang ke masjid, naik mimbar, fahamidallah wa athna alaih bima huwa ahlu. Nabi lalu berpidato, alhamdulillah, ya, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza atau fa'alu kadza wa kadza. Kenapa ada di antara kalian yang melakukan ini dan itu? Ini bahasa, dia menunjukkan kesalahan tetapi tidak terdeteksi oleh yang lain. Menunjukkan kesalahan tapi sebaiknya tidak terdeteksi oleh yang lain. Ini seni
Ini adalah sesuatu cara dan kiat yang dilakukan oleh orang, ibaratnya menarik rambut dalam tepung, rambut keluar, tepung tak terserak. Ini dah tepung dah terserak semua, rambut tak juga dapat. Kaum muslimin, makanya kaum muslimin, Nabi SAW memberikan contoh ini. Al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Lihat kawan-kawan semuanya, orang biasanya bercermin pada umumnya di mana? Depan pintu atau dalam kamar? Atau tidak pernah bercermin ya? Pada bingung semua. Jarang bercermin ya? Jarang, berarti jarang berdoa. Nah, orang biasanya cermin di mana? Ruang privasi atau di ruang umum? Dan memang jarang bercermin nampaknya. Memang suka bercermin ibu-ibu biasanya ya. Ruang rias orang di mana? Ruang umum atau ruang pribadi? Pribadi. Maka cermin itu, antum menjadi cermin bagi saudaramu, memang cermin sangat jujur, atau bahasanya sangat polos, yang ditampilkannya apa adanya, dan ini yang benar. Cermin itu akan memperlihatkan kepada kita keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau ada saudara mukmin kita menunjukkan kita seperti apa adanya, inilah yang sebenar-benar sadiq, yang sebenar-benar sahabat. Seperti yang dikatakan, sadiquka man sadaqaka la man saddaqaka. Yang temanmu yang sesungguhnya adalah yang senantiasa benar kepadamu, jujur kepadamu, bukan yang senantiasa membenarkanmu. Karena ada jenisnya nanti orang yang selalu benar bersama kita, dan ada yang selalu membenarkan apa yang kita lakukan. Dia tidak setuju sebenarnya, tapi dianggukkan juga. Dia sebenarnya benci, tapi diiyakan juga. Dia sebenarnya jangan-jangan dia sudah menyimpan, menjadikan file catatan-catatan kesalahan. Ini bukan sahabat yang sesungguhnya. Sadiquka man sadaqaka la man saddaqak. Saudara atau teman atau sahabatmu adalah yang senantiasa jujur kepadamu seperti cermin tadi, dan bukan yang senantiasa membenarkanmu. Apa-apa yang kau katakan, apa yang kau buat, dia tidak berikan atau tidak dia luruskan. Kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan mukmin itu cermin bagi saudaranya. Pertama, kepada kita masing-masing mukmin mesti selalu memposisikan diri siap menjadi cerminan yang baik, menjadi cermin yang bersih, menjadi cermin yang utuh. Sebab kita akan, orang banyak yang akan berkaca pada kita. Maka ini juga motivasi dari Nabi SAW kepada setiap orang yang mengaku beriman untuk senantiasa memperbaiki diri, khususnya orang-orang yang dituakan, orang yang ditokohkan, orang yang didahulukan. Selangkah aja didahulukan mesti diikuti, apalagi yang didahulukan berlangkah-langkah. Jadi bahwa sesungguhnya kalau kita menyadari bahwa kesannya kita akan menjadi cermin bagi saudara mukmin yang lain, mau tidak mau kita harus memperbaiki diri, karena kita akan banyak yang akan bercermin pada kita. Semakin banyak kita mengenali orang atau dikenali orang, maka semakin banyak orang yang menjadikan kita untuk menjadi cermin bagi dirinya.
Oleh sebab itu seorang mukmin harus senantiasa dalam kondisi bersih, dalam kondisi utuh, dalam kondisi baik. Karena kalau seandainya cermin itu, andainya cermin kaum muslimin tidak bersih, atau sudah retak, atau pecah, atau berdebu, pasti gambaran tidak akan benar lagi. Hanya cermin yang ini saja, hanya cermin yang polos, cermin yang asli, cermin yang jernih yang akan memberikan gambaran yang baik. Adapun cermin retak, karena ada cermin kalau sudah retak, gambar kita gimana? Tidak pernah punya cermin retak saya. Ambil cermin buat sini, kita retakkan nanti, itu lihat antum di situ. Gimana modelnya? Muka kita juga retak-retak. Cermin yang seperti ini diapakan? Hah? Antum kalau sudah punya cermin retak diapakan? Dijual tidak laku kan? Orang mana mau cermin retak? Diapakan? Dibuang ya? Coba perbaiki dulu, jangan langsung dibuang. Nah, tapi memang cermin tak bisa kalau cermin yang sudah retak tidak bisa ditautkan kembali. Ditautkan pun ibaratnya ini jadi tamsil juga bagi orang kita, ibarat cermin yang pecah atau retak, susah untuk utuh kembali. Artinya apa? Bila antara seseorang pernah bergaduh dengan yang lain sampai mengeluarkan, ibaratnya sampai dimuntahkan. Ini biasanya kadang-kadang benci itu bisa saja pecah di perut, tak pecah di mulut. Tapi kalau udah pecah di mulut, ini yang payah. Pecah di mulut itu payah. Maka tuan-tuan kalau marah biarlah mules-mules saja perut itu. Kalau perlu bocor, mencret olehnya, tapi jangan sampai muntah. Sebab kalau mencret itu masih mudah obatnya, tapi kalau sudah ikut muntah itu lebih payah. Tak tahu antum itu. Ustaz, mana yang lebih payah, mengobati muntah atau mengobati mencret? Serius sih. Kita tanya, ada dokter nah. Kaum muslim. Muntabir lebih parah daripada baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau seandainya di perut hanya mules-mules saja, tapi kalau sudah keluar dari mulut, ini meretakkan hubungan di antara sesama muslim. Makanya hati-hati mengeluarkan kata-kata yang meretakkan cermin kita. Sebab kalau sudah retak, maka susah untuk utuh kembali. Susah untuk utuh kembali. Kecuali cerminnya dibalik atau diganti. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, cermin yang retak pasti tak akan memberikan gambaran yang baik pada kita. Dia sendiri rusak, tentu akan memberi gambaran yang orang rusak pasti memberi gambaran pada yang lain rusak. Walaupun yang aslinya yang bercermin tidak rusak. Antum bercermin, ambil kaca, biar kita coba sekarang kita retakkan. Antum pertama bercermin dulu sebelum retak, setelah retak coba bercermin. Dalam waktu 2 menit antum bisa berubah dari orang hebat menjadi orang jadi orang hebat. Apa lawannya? Orang ganteng menjadi orang tak ada lawannya juga. Orang manis menjadi orang pahit. Alah kata Allah. Subhanallah. Orang mulia jadi orang hina dalam 2 menit karena cerminnya retak atau pecah. Di masa Nabi alaihi salatu wassalam, ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, kenal? Tidak juga. Subhanallah. Aslinya Yahudi. Dia seorang pemuda yang sangat dikenal berbakti pada ayahnya sejak dia masih Yahudi lagi.
Jelas ya? Abdullah bin Salam. Ketika dia masuk Islam, dia sampaikan ke Nabi SAW, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhd. Orang Yahudi itu suatu kaum yang bisa cepat berdusta, cepat memfitnah. Hari ini teman setia, besok musuh bebuyutan. Hari ini ngangkat tinggi-tinggi, waktu itu saja dia bisa jatuhkan tanpa alasan yang jelas. Oleh sebab itu, coba nanti ketika mereka datang kepadamu, saya sembunyi. Tolong tanyakan tentang diriku kepada mereka. Siapa saya? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika datang orang-orang besar Yahudi ke Nabi SAW, Nabi bertanya, ya ma'asyiral Yahud, kaifa Abdullah ibn Salam fikum? Bagaimana menurut kalian Abdullah bin Salam? Apa jawabannya? Dia adalah terkenal dengan akhun karim, ibnu akhin karim, atau syarif ibnu syarif, orang mulia, anak orang mulia, orang hebat, anak orang hebat. Begitu jawaban mereka. Lalu mereka ceritakan bagaimana keluarganya dan seterusnya. Lalu Nabi tanyakan lagi, kaifa law aslam? Bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Kalau kalian tahu dia orang hebat, tentu kalian akan mengaguminya. Sekarang dia sendiri misalnya masuk Islam, kalian mau tidak masuk Islam? Apa jawabannya? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin masuk Islam. Subhanallah. Tidak mungkin dari mana? Ya karena kebencian. Tidak mungkin masuk Islam. Akhirnya keluar Abdullah bin Salam dari belakang sitar, lalu dia bilangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayang. Apa kira-kira jawabannya waktu itu? Gambarannya. Pertama, kacanya bersih. Habis itu kacanya terjatuh, pecah. Mereka langsung mengatakan, Al-La'im ibn Al-La'im. Orang durjana, anak durjana. Subhanallah. Ya saya? Kenapa? Kacanya pecah. Kacanya pecah. Sehingga gambarannya rusak. Dari baru saja, belum majlis lain, masih di satu majlis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana kalau sudah berganti majlis? Baru satu majlis, anak orang mulia, saudara mulia, anak keturunan orang mulia. Sekarang orang durjana, anak orang, coba ayahnya pun ikut kena juga, ayahnya pun kena juga. Ma'asyiral kiram dirahmati. Kenapa? Karena kacanya tidak bagus, kacanya pecah, kacanya rusak, sehingga gambaran yang diberikan masih rusak. Demikian juga dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu sendiri, sebelum Nabi alaihi salatu wassalam menjadi rasul, beliau kan sudah saleh sebelumnya, dengan artian tak pernah mengikuti apapun kegiatan jahiliyah. Tapi kegiatan masyarakat dia aktif, tapi kegiatan jahiliyah tidak. Ada kegiatan jahiliyah contohnya? Ya, kegiatan masyarakat yang positif, misalnya ikut gotong royong membangun Ka'bah ketika runtuh, ikut kan? Ikut ketika terjadi orang dizalimi di Makkah, ikut mendamaikan, ikut. Apapun, ada orang miskin, ikut membantu. Ada orang teraniaya, ikut membela, dan seterusnya. Ini kegiatan yang kan tidak jahiliyah tuh. Menegakkan keadilan jahiliyah tidak, karena di masa jahiliyah ada juga yang namanya orang pemurah dan selalu berkata benar, sehingga terkenal dengan al-amin, sifat amanah. Jahiliyah itu bukan, tidak, itu sifat fitrah.
Jelas kaum muslimin? Nah, yang jahiliyah misalnya apa? Syirik. Menyembah berhala, minta kepada selain Allah. Nabi tak pernah. Jadi apapun acara korban, nazar yang diberikan kepada berhala, Nabi tak ikut. Walaupun di masa jahiliyah banyak sekali perayaan. Banyak sekali perayaan. Ada perayaan akhir tahun, ada perayaan akhir awal tahun, ada perayaan ini dan itu. Di masa jahiliyah banyak. Nabi tak ikut. Karena itu namanya perayaan jahiliyah. Ada nazar ini, nazar itu dan sebagainya. Orang tawaf di Ka'bah dengan telanjang, Nabi tak ikut. Orang tawaf atau salat di Ka'bah sambil tepuk tangan dan bersiun, Nabi tak ikut. Karena itu adalah amal jahiliyah. Orang menari di Masjidil Haram, Nabi tak ikut. Sebab itu jahiliyah. Makanya kaum muslimin muslimat di rumah, kalau andainya di zaman kita, ada enggak produk-produk jahiliyah di zaman kita? Ada enggak? Ada apa enggak? Segala sesuatu yang tidak syar'i pasti jahiliyah. Pasti jahiliyah. Misalnya yang meminta-minta kepada selain Allah masih ada enggak sekarang? Masih? Jahiliyah enggak? Jahiliyah. Andainya ada orang sekarang, orang baik di masyarakat, tapi di masyarakatnya ada acara misalnya sesajen sedekah laut misalnya kan, sedekah laut untuk Nyi Roro Kidul misalnya. Nah, orang saleh ini dia tidak ikut karena ini jahiliyah. Atau tinggal di kampung, apapun kegiatan sosial di kampung, keagamaan yang tidak jahiliyah dia aktif. Tapi pas ada masalah menyema atau menyema, tidak tahu ya, menyema tidak tahu, yaitu korban yang diberikan kepada jin penunggu muara sungai, penunggu gunung, penunggu apa lagi, rumah tinggal dan sebagainya, rumah adat dan sebagainya. Atau ketika orang nak bangun rumah mesti diberikan sesajen tadi, sema menyema, tidak tahu ya, bikin jembatan mesti dikorbankan ini dan itu. Ini jahiliyah, dia tidak ikut. Nabi tidak ikut. Ma'asyarul kiram. Sudah masuk waktu sih. Ini waktu dimajukan ya. Baik. Gimana? Selesai aja sampai di situ? Nah, Imam. Selesai sampai di situ aja. Atau kita sambung? Azan dulu. Terus sambung sampai selesai lama sih. Batasilah kaum muslim. Jadi Nabi SAW, beliau di masa itu ya, walaupun tidak ikut segala kegiatan, orang tu tahu sebenarnya ini kegiatan tak patutlah Muhammad ikut. Misalnya orang acara konser, misalnya konser masa jahiliyah, ada konser? Ada sekarang? Masih juga, subhanallah. Nah, orang berzina legal ada tidak di masa jahiliyah? Ada di masa ini? Ada juga ya? Masih ada lokalisasi? Na'udzubillah. Ini jahiliyah juga. Nabi tidak mungkin, orang tahu, orang sehat tak mungkin melakukan itu. Buktinya mereka tahu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika di tahun 35 umur Nabi SAW terjadi banjir bandang di Makkah sampai Ka'bah runtuh, kemudian Hajar Aswad hanyut. Mereka syaratkan untuk membangun kembali Ka'bah di tapak yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Mereka syaratkan tidak boleh infak dari hasil prostitusi. Apa prostitusi? PSK ya, pekerja situ komersial. Setelah situ komersial. Tidak boleh hasil judi, padahal mereka para pejudi semua, petaruh semua. Tidak boleh dari hasil riba. Ternyata mereka paham juga riba haram. Tapi mereka fundamental ekonominya dibangun di atas
riba, tak boleh hasil rampasan, walaupun mereka suka merampas milik orang. Kalau sudah keluar bulan haram, mereka serang kabilah, diambil dengan zalim. Tapi mereka tahu itu haram rupanya. Kayaknya ada mirip-mirip juga kita hari ini, tahu haram tapi tetap dibuat juga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kapan tahu? Ketika bikin masjid. Ketika masjid, ini kalau infak tolong jangan bunga bank dak ya, katanya kan, itu misalnya. Dia tahu rupanya. Karena itu bukan baik. Sehingga karena saking sedikitnya penghasilan yang halal, Ka'bah yang hanya sebesar itu tak bisa dibangun oleh seluruh masyarakat Mekah. Mungkin itu juga sebabnya kenapa masjid di negeri kita lambat juga selesainya. Mungkin, iya kan? Kita bikin masjid cepat selesainya. Tuan-tuan jawablah, jangan saya terus yang jawab. Tuan-tuan jawab. Kita sering tak bikin masjid bertahun-tahun? Sering tak? Sering. Kenapa? Mungkin wallahu a'lam tidak mau harta itu pergi ke situ. Pasalnya apa? Banyak sumber yang tidak jelas. Bilang aja, jangan bilang tidak halal, yang tidak jelas. Yang tidak jelas jualnya tidak halal itu kan? Kaum muslimin dan muslimat. Apa sebab? Karena memang harta yang tidak jelas, yang syubhat, harta yang tidak halal, tidak mau dia pergi ke tempat suci itu. Tidak mau dia. Antum kalau pergi belanja ke mall, Masya Allah 2-3 juta habis sekali belanja, oke. Tapi pas pergi ke masjid bawa 20.000 aja berat. Ini tolong pertanyakan, ada nggak hubungan dengan kejelasan harta atau tidak? Kalau ada, harta saya halal Ustaz, ada nggak keikhlasan antum bermasalah atau belum? Bilang nggak ada Ustaz, saya ikhlasnya, saya ikhlas. Ikhlasnya kalau 20, kalau 2 juta enggak. Jadi pada banyak ada ikhlas, lebih baik sedikit ikhlas. Makanya masjid lambat selesainya. Antum lihat di negeri-negeri yang Masya Allah berusaha menjaga diri, berusaha, sempurna tentu tidak akan ada hari ini, dan juga di zaman Nabi juga tidak 100% orang secara kolektif, tidak 100%, tapi personal bisa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di negeri-negeri yang mencoba berusaha menghalalkan rezekinya, menghilangkan yang syubhat, menghilangkan pelanggaran-pelanggaran syar'i, alhamdulillah kalau bangun masjid sering dalam sebulan selesai. Bahkan tidak jarang satu orang bangun satu masjid. Bukan masalahnya di mereka kaya-kaya semua, tidak. Sebab di negeri kita yang ini lebih kaya, Indonesia ini lebih kaya sebenarnya. Kan lebih kaya kita, gayanya lebih kaya. Nah, Allahu a'lam. Iya, memang negeri kita ini kaya raya sebenarnya, tapi tidak nampak entah di mana ngumpetnya kekayaan itu. Coba lihat saja di atas minyak, di bawah minyak, tapi kita sering ngantri beli minyak. Karena aneh, sawit banyak di sini untuk bayar solar, ya kan? Bensin banyak di sini, ada CVI, ya kan? Tapi kita lebih banyak antri beli minyak. Coba bayangkan sih. Tapi di negeri lain yang minyaknya banyak, harganya murah, antri jarang, justru lengang. Barakah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kok sampai ke situ pula tadi kaji kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah rusak cerminnya. Yang rusak cermin orang itu. Nah, ketika Nabi alaihi salatu wasallam mulai berdakwah tadi, lalu mereka sodorkan, ini cermin kami, maka rusaklah gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari al-amin menjadi al-kazzab, dari salih menjadi orang yang majnun, sahir, orang cerdas menjadi gila menurut mereka. Apa sebab? Cerminnya sudah pecah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bila hari ini misalnya kita digambarkan tidak baik misalnya oleh sebagian saudara muslim kita
Kita tidak serta-merta harus menghukum benar tidak baik itu. Kita lihat dulu kacanya benar apa tidak. Cerminnya cermin berdebu atau cermin retak atau cermin berderai. Karena hari ini kaum muslimin Nabi kan tidak hidup bersama kita. Bahkan di zaman Nabi saja orang bisa pakai cermin retak, apalagi di zaman kita. Azan dulu sih. Daripada tuntun mandang terus, kapan lo selesainya nih? Terus azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah. Jadi tadi kita mengatakan bahwa seorang itu karena dia akan menjadi cermin bagi saudaranya, maka mesti berusaha untuk senantiasa menjaga jangan sampai cermin ini kotor. Bila kotor dibersihkan segera, karena memang yang namanya cermin rentan sekali menangkap noda dan debu. Apalagi di negeri atau di tempat
atau di zaman di mana debu itu banyak. Sekarang kan banyak debu. Rumah kita di tepi jalan banyak sekarang, banyak debu. Kita suka juga jalan-jalan, banyak juga debu. Maka harus rajin membersihkannya. Yang kedua, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, biasanya kaca itu memang rentan rusak, tersentuh, jatuh, pecah. Mukmin juga seperti itu, sangat rentan tersinggung, sangat rentan jatuh, baik jatuh hati maupun jatuh hati gampang juga, jatuh apa lagi, jatuh martabat juga, merasa dijatuhkan. Maka kaca itu memang harus dirawat dengan sebaik-baiknya agar dia senantiasa utuh sehingga memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kita, gambar yang jujur. Maka diperlukan dari kedua arah yang bercermin dan cermin sendiri sama-sama membutuhkan. Yang bercermin membutuhkan, cermin juga butuh perawatan. Maka disinilah Nabi mengatakan al-mu'minu akhul mu'min. Mu'min itu adalah saudara bagi mu'min yang lain. Gimana cirinya? Adalah yakuffu alaihi dhai'atahu, yang senantiasa membela barang-barangnya, artinya menjaga. Sebagaimana kita menjaga barang-barang kita, kita juga menjaga barang-barang saudara kita. Sebagaimana kita menjaga kehormatan diri kita, kita juga menjaga kehormatan diri saudara-saudara kita. Wa yahutuhu min waraihi, sekalipun dia sedang tidak ada. Karena kita bukan hanya sekedar mencari muka. Karena kalau hanya sekedar mencari muka, ini tidak sepenuhnya. Pas ada jujur, kalau sudah tiada nipu. Sehingga kaca tidak terjaga, cermin tidak terpelihara dan tidak dibersihkan. Dan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sudah berlaku hukum sunnatullah al-jaza'u min jinsil amal. Seperti apa kita kepadanya, seperti itulah dia kepada kita. Maka antum akan dapatkan orang-orang yang suka berbuat baik selalu dekat pula dengan orang yang suka berbuat baik. Orang pemaaf temannya orang pemaaf pula. Orang tamak kawannya, orang yang mau ditipu. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kedua-duanya sebagaimana yang bercermin perlu untuk mendapatkan gambaran yang benar tentang dirinya, cermin pun juga perlu dirawat, dipelihara. Makanya cermin selalu diletakkan orang di tempat yang aman, selalu melekat di dinding, iya kan? Kalau perlu dipaku di dinding. Kadang-kadang dibuatkan bingkai sehingga bila terjatuh dia tidak langsung menyentuh lantai, sehingga terpelihara dari pecah berkeping-keping. Dan bila mengangkatnya pun, tuan-tuan kalau mengangkat kaca seperti mengangkat belek batu, enggak kan? Mengangkat kaca, kalau mengangkat belek batu, tahu belek batu? Enggak tahu ya? Belek enggak tahu? Apa bahasa belek, bahasa Indonesia? Kaleng-kaleng tu banyak modelnya ada kok. Kalau belek tu nama khusus itu. Makanya kalau di kampung tu ada istilah kalau ngaji terlalu keras tersinggung belek. Itu bahasanya, tersinggung belek. Maka saya bilang dulu waktu ngaji di kampung, makanya ngaji jangan bawa belek, bawa hati. Tahu belek tak tahu ya? Itu bahasa dicatat tu, cari di kamus besar bahasa Indonesia. Nah, ada di KBBI ada tu. Bab belek. Itu kaleng besar dulu tempat orang nyimpan kerupuk kalau musim hari raya itu, di situ ya disimpannya itu sebelum dihidangkan. Itu namanya belek. Bila terjatuh suaranya mokak-mokak.
Tak tahu juga mokak-mokak. Mekak-mekak tak tahu juga. Nah, tahu, alhamdulillah. Itulah belek itu. Jadi kalau di kampung orang kalau tersinggung beleknya mokak. Kalau bahasa canggihnya mempersekusi kajian. Nah, itulah. Kalau tersinggung belek. Makanya saya nasihati kalau ngaji jangan bawa belek. Kalau bawa belek nanti mokak-mokak. Tapi bawa niat yang ikhlas. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Memang kaca itu perlu untuk kalau ngangkat kaca orang hati-hati. Tapi ngangkat belek batu, dulu belek itu untuk ngangkat batu orang di sungai. Coba kalau meletakkannya langsung diginikan aja dia letak baik-baik. Hah? Tak pernah nengok orang ngangkut batu ya? Iya. Langsung diletakkan, tertimpa lah. Nah. Tapi kalau yang namanya kaca tidak. Kadang beratnya tidak terlalu berat tapi 4 orang ngangkatnya. Ya tak? 4 orang angkat supaya apa? Jangan tertimpa, jangan tersentuh yang membuat dia pecah. Ini juga perlu kaca mukmin itu perlu dijaga. Ya, perlu diusap-usap, perlu dikusuk-kusuk, perlu kadang disemprot-semprot pembersih dan seterusnya. Dan perlu dinasihati. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, karena memang sejujur kaca, maka kita juga sejujur itu memelihara kaca, cermin tersebut. Nah, bila cermin terpelihara, terjaga dan senantiasa dalam kondisi bersih, akhirnya kita menghasilkan orang yang senantiasa jujur pada kita, bukan senantiasa membenarkan kita. Soal nanti orang memberikan gambaran dengan kaca yang pecah, kaca yang berdebu, kaca yang retak, kaca yang tidak utuh, akan tidak besar pengaruhnya karena kita punya kaca-kaca yang bersih. Andainya ada orang bilang, Ustaz belum, misalnya belum mandi, di mana dapat ini gambaran? Rupanya kaca berdebu, nampaklah berdebu muka tu. Nggak, tunggu dulu, saya punya kaca sendiri yang bersih. Lihat dari kaca sebelah ini bagus, kaca sebelah ini bagus, di belakang pun bagus. Ternyata kaca antum, periksa kacanya, ternyata kacanya berdebu. Ustaz, muka Ustaz ini macam petak-petak katanya, macam petak-petak. Tengok pula kaca kita, enggak, bulat aja nih. Rupanya kaca dia dah pecah, retak, sehingga banyak berpetak-petak di muka kita dibuatnya. Nah, kalau kita punya banyak kaca yang jernih, kaca-kaca yang rusak tak besar pengaruh pada kita. Paham kan? Pahamnya? Bagaimanapun orang memprovokasi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, pendusta, tukang sihir, penyair, orang yang hilang akal, picik pemikirannya, tidak mengganggu ketentraman masyarakat, dan berbagai fitnah. Tapi akhirnya Allah buktikan bahwa ternyata kaca yang mereka pakai dulu kaca-kaca pecah, kaca-kaca bernoda, kaca-kaca retak, kaca-kaca rusak, sehingga gambaran Nabi rusak. Sama kita hari ini, kamera-kamera juga seperti itu, media-media juga seperti itu. Makanya seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghid. Tidak satu pun kita kecuali ada yang cinta dan ada yang benci. Fa illam yakun min dzalika buddun, kalau itu tidak mungkin dielakkan, faltakun ala ma ahli taatillah. Kalau tidak bisa dielakkan, engkau tetap bersama orang yang taat kepada Allah, karena Allah yang akan membuktikan bahwa gambaran yang buruk tentang dirimu tidak seperti yang digambarkan, karena kaca-kacanya banyak. Maka berusahalah selalu untuk mengumpulkan kaca-kaca yang bersih, kaca-kaca yang jernih, kaca-kaca yang utuh, dan kaca-kaca retak itu tak terpakai lagi. Kaca-kaca yang rusak itu tak terpakai lagi, ya kan? Kecuali didaur ulang kembali, ya, kecuali didaur ulang kembali. Nah, selama antum punya
saudara-saudara mukmin yang jujur, saudara mukmin yang saleh, saudara mukmin yang nasih, yang senantiasa memberikan gambar yang bagus kepadamu di tempat yang sangat privasi, karena kaca biasanya di tempat yang sangat privasi. Orang tak mungkin bercolak di depan pintu masjid, kan tak ada, jarang itunya kan, ya jarang kita lihat. Pasti orang berkaca itu di tempat yang sangat privasi. Maka mari pahami hadis Nabi bahwa kaca dan cermin itu bukan untuk membongkar rahasia diri, tetapi untuk memperbaiki diri. Maka seorang mukmin kalau memberikan gambaran buat saudaranya, jangan bertujuan untuk merusak reputasinya, tetapi adalah untuk memperbaiki dan meninggikan derajatnya. Inilah sifatnya kaca yang bersih. Tapi kalau kaca yang tidak bersih, dia tidak peduli nak gambaran seperti apapun, yang penting ini gambarannya. Dan seorang mukmin tidak. Al-mu'minu mir'atu akhi. Makanya ujung hadis, al-mu'minu akhun mu'min, mukmin itu saudara bagi yang mukmin. Ditafsirkan dengan hadis lain lagi bahwa seperumpama orang mukmin itu dalam persaudaraan, dalam kasih sayang, seperti kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udhun, bila salah satu anggota tubuhnya sakit, yang lain ikut merasakannya. Bisahari wal humma, tidak bisa tidur dan badan kepanasan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hadis ini sungguh luar biasa, yaitu dalam memberikan gambaran kehidupan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yang harus dilakukannya adalah seperti cermin yang memberikan gambaran yang benar, tetapi di tempat yang bukan terbuka, tetapi di tempat yang sangat privasi. Itulah sebabnya Imam kita Syafi'i rahimahullah ta'ala, man nasahani fima baini wa bainahu faqad nasahani. Siapa yang memberi nasihat kepadaku antara diriku dengan dirinya, inilah yang sebenarnya memberikan nasihat. Wa man nasahani fima la, siapa yang menasihati saya di tengah-tengah orang ramai, faqad fadahani. Ini bukan untuk menasihati, tapi adalah untuk mengkhianati, untuk membongkar kekurangan diri. Oleh sebab itu kaum muslimin, maka perbanyaklah cermin-cermin yang bersih, cermin-cermin yang menjaga privasi, cermin-cermin yang jujur, cermin-cermin yang utuh, bukan cermin-cermin yang berdebu dan bernoda. Kemudian yang senantiasa menjaga diri kita, baik ketika ada maupun ketika tiada. Maka hadis ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dan manfaat daripadanya, yaitu mesti setiap mukmin senantiasa memberikan gambaran yang benar terhadap mukmin yang lain. Yang kedua, senantiasa saling menasihati. Yang ketiga, saling menunjuki. Yang keempat, saling menjaga dan melindungi. Yang kelima, selalu menjaga amanah di antara sesama muslim, sekalipun saudara kita tidak meminta atau sedang tiada. Dan selanjutnya, bila ada orang lain yang memberi gambaran yang buruk terhadap saudara kita mukmin, dan kita tahu gambaran itu adalah fitnah, maka haram hukumnya kita diamkan. Haram hukumnya kita diamkan. Mesti kita tunjukkan ini kaca yang jernih, bahwa saudaraku yang antum berikan gambaran yang kaca yang pecah tadi tidak seperti yang antum gambarkan, karena yang menggambarkan itu adalah kaca pecah atau kaca bernoda atau kaca retak yang menggambarkan tidak sebenarnya. Maka tunjukkan ini kaca yang bersih, ini saudaraku, tidak seperti yang engkau gambarkan dan engkau cerminkan. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan, sehingga ketika kita sudah seperti ini, insyaallah ta'ala nampak jalan terang di hadapan kita yang akan membawa kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Dengan demikian kita tutup aja Ustaz ya. Ya. Nampaknya tuh udah mulai ngantuk nampaknya. Naam, jazakallah khairan. Dah jelas sekali kan, tak perlu pertanyaan lagi. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.